Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Maria Elvira Lebasar dengan NIM 17030300056, kelas A semester 7, memprogrami mata studi Sosiologi Terapan. Dan di sini saya telah mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh Pak dan Ibu, yaitu yang judulnya pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, virus corona atau severe respiratory syndrome adalah wabah virus yang menular dan menyerang semua manusia, baik itu siapa saja, bisa dari bayi, anak, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui maupun lansia, di mana virus ini menyerang pada sistem pernapasan. Nah, seperti yang kita ketahui, kita menonton ataupun kita lihat langsung, virus ini tersebarnya melalui pernapasan. Maka dari itu pemerintah menyarankan kalau kita tuh harus memakai masker, memakai hand sanitizer, jaga jarak agar tidak terserang virus ini, terus cuci tangan. Nah, gejala dari virus COVID-19 ini, gejala virus corona ini dimulai dengan gejala demam tinggi. Nah, seperti yang kita tidak terlalu ketahui karena demam tinggi ini kan umum. Nah, tetapi virus ini terkena dari demam tinggi itu karena demamnya itu hilang muncul terus, demamnya itu demam tinggi, demam yang tidak ada taranya. Nah, flu batuk berdahak, sakit tenggorokan, sakit kepala, sesak napas dan nyeri pada dada yang dirasakan oleh penderita. Nah, di sini jika itu terjadi pada kita, disarankan untuk cepat periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit, karena dari gejala-gejala tersebut kita tidak mengetahui, karena adapun virus ini terjadi pada bercak-bercak atau bintik-bintik di tubuh kita. Nah, setelah itu mungkin setelah dari efek dari virus ini mungkin terjadi sesak nafas. Nah, ada 3 gejala umum yang menandakan orang terkena infeksi virus corona, yaitu demam tinggi di mana di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk dan sesak napas. Yang ketiga, orang yang mengidap wabah virus corona ini di mana ditempatkan di ruangan isolasi atau yang bertujuan tidak menular, dan jika pasien sudah pneumonia dan biasa demam tinggi, maka harus diinfus karena mereka butuh cairan yang banyak, dan diberikan obat lainnya karena tergantung juga derajat atau penyebaran virus ini sangat cepat, dan banyak yang terbukti tidak menunjukkan gejala, namun sebelum kemudian terbukti bahwa terinfeksi wabah virus corona ini tersebut, dan juga berisiko juga bagi orang yang mempunyai penyakit bawaan sebelumnya. Namun yang menjadi masalah terbesarnya adalah cara pencegahan dan penanganan yang lambat, sehingga dapat membuat atau membantu para medis juga merasa kewalahan dalam menangani masalah ini, karena sulit mendapat rumah sakit yang untuk menangani masalah virus ini. Dan juga mengenai peralatan yang memadai dan yang membuat resiko terbesar, karena akan semakin tinggi kemungkinan banyak yang terinfeksi yang semakin meluas. Yang ketiga, cara untuk menghindari pandemi COVID-19. Cara yang kita ketahui di sini, cara untuk menghindari pandemi COVID-19 yaitu dengan cara di mana orang-orang harus memakai masker, dan pada saat beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah juga sebenarnya harus memakai, karena kita berhubungan atau berinteraksi dengan kakak, adik, mama, bapak, tante, om,
nenek semua lah dan lain sebagainya. Yang kedua, menghindari tempat keramaian atau banyak kerumunan orang. Nah, di sini karena kalau ingin sehat, nah jika dimana ada kerumunan di situ tolong dihindari. Nah, dan yang ketiga, menghindari orang yang sakit flu. Karena terkadang orang yang sakit flu juga dapat menyebabkan menyebarkan virus karena sekali dia bersin, sekali napasnya keluar akan terkena pada kita dan sering-sering memakai hand sanitizer. Di sini saya akan menjelaskan yang diinginkan Pak dan Ibu menurut aturan hubungan-hubungan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Yang pertama itu rule atau aturan dan kebijakan. Nah, yang kita mengerti di sini untuk itu kewajiban masyarakat untuk melakukan social distancing harus dimuat dalam peraturan yang jika diabaikan akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi. Nah, persoalan ini memang akan berkaitan dengan pembatasan hak individu. Maka berdasarkan konstitusi, pembatasan ini didasarkan dengan undang-undang. Nah, seperti yang kita ketahui, rule adalah aturan. Nah, sebagai masyarakat, karena sebelum tanggal, bulan terjadinya COVID-19, seperti itu kan aktivitas kita masih biasa, masih kerumunan ke sana sini, bergandengan, berciuman, pokoknya segalanya. Tetapi semenjak adanya COVID-19, kita dilarang untuk bersama-sama atau tidak boleh melakukan kerumunan. Yang kedua, harus memakai masker dan ikuti aturan yang dibuat pemerintah. Yang ketiga, jika aturan pemerintah yang tidak kita ketahui pasti dikasih sanksi. Misalkan jalan keluar tidak memakai masker, tidak memakai helm, tidak membawa hand sanitizer itu sekarang kan telah ada aturannya. Kalau tidak memakai masker ditilang dan diberi sanksi membayar 250.000 per individu karena telah melanggar aturan pemerintah. Yang kedua, opportunity atau kesempatan atau peluang. Nah, virus corona memberi tekanan yang luar biasa terhadap ekonomi global dan nasional. Nah, seperti kita ketahui di sini, semenjak adanya virus corona atau pandemi COVID-19, keuangan kita, ekonomi kita semakin menipis atau semakin menurun, atau apa orang bilang tuh inflasitas. Tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara berdampak tentunya. Sampai sekarang masyarakat masih was-was, tetapi masyarakat tetap ingin berinteraksi di luar dan melakukan aktivitas selayaknya sebelum masa COVID-19. Ya, kita sebagai masyarakat tidak bisa keras kepala karena kita harus mengikuti aturan, dan walaupun tidak mengikuti aturan kita pun harus sadar diri karena kita sebagai individu yang berakhlak, manusia yang ingin mengikuti aturan, kita harus sadar diri dan mengikuti aturan-aturan karena virus ini, penyebaran ini tidak main-main. Yang ketiga, kapasiti atau kapasitas yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Di Indonesia diprediksi akan melampaui angka 8.000 hingga pertengahan April 2020, sementara fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis yang diperkirakan tidak cukup. Walaupun pemerintah mengaku sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pandemi COVID-19, jumlah kasus terus-menerus meningkat, kelengkapan atau kesehatan yang menipis. Nah, yang terakhir, communication di sini dari COVID tahun 2019 meninggalkan kisah yang duka dan akhirnya menjadi awal yang menjadi tingkat global. Penyakit ini disebabkan oleh virus ini dan tak butuh banyak waktu untuk menginfeksi warga sedunia sehingga semua kehidupan manusia dipaksa untuk berubah. Nah, yang terakhir, interest atau ketertarikan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Agama dalam mengatur kehidupan masyarakat berperan sangat penting.
agama berperan sangat penting satu medium dan dijadikan sandaran bagi setiap individu yang mengeliminasi persoalan kehidupan seperti kasus COVID-19. Ya, selamat pagi Pak. Sekian dan terima kasih. Hanya itu dari saya.